Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Dayani dengan NIM 22650024 dari kelas A. Saya akan mereview materi pertemuan kedua. Judul materinya Manajemen Risiko Cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan siber. Risiko dan dampak cybercrime. Pertama, risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Kedua, dampak mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Ketiga, risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Keempat, risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak ini dapat beragam, termasuk kehilangan data. Serangan cyber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau penting. Kedua, gangguan operasional. Serangan dapat mengganggu operasi normal suatu organisasi, baik itu dengan menonaktifkan sistem atau merusak struktur IT. Tiga, kerugian keuangan. Keamanan cyber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, sanksi hukum, atau kerugian bisnis. Keempat, hilangnya reputasi. Pelanggaran keamanan yang terungkap dapat merusak reputasi organisasi dan kehilangan kepercayaan. Risiko dan dampak cybercrime pada individu. Risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal, sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Selanjutnya, risiko dan dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Risiko cybercrime pada perusahaan atau organisasi adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditujukan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi. Dampaknya, konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cybercrime. Risiko pada pemerintah atau negara. Risikonya, kemungkinan atau potensi terjadinya serangan atau aktivitas kejahatan cyber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integritas operasi pemerintah atau negara. Lalu dampaknya, konsekuensi negatif yang timbul setelah terjadinya serangan cyber atau kegiatan kejahatan cyber terhadap pemerintah atau negara. Dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Ada dampak sosialnya, melibatkan sejumlah masalah yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online, dan mengubah perilaku online. Lalu dampak ekonominya sangat signifikan. Kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. 3. Dampak politiknya memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan cyber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum, dengan menyebarkan propaganda, memanipulasi opini publik, atau bahkan mencoba meretas sistem pemilihan. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime. Pertama, identifikasi risiko. Kedua, penilaian risiko. 3. Pengembangan kebijakan dan prosedur. 4. Proteksi dan pencegahan. 5. Deteksi dan tanggapan cepat. 6. Pengurangan risiko. 7. Pemulihan. 8. Evaluasi dan perbaikan. Dan 9. Kemitraan dan kolaborasi. Pada bagian tugasnya, menjelaskan masing-masing jenis kejahatan yang dipilih. Jenis kejahatan pertama yang saya pilih, cyberbullying, yaitu bentuk intimidasi, pelecehan, atau penghinaan yang dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, pesan, atau teks email. Kedua, phishing, yaitu tindakan penipuan yang bertujuan mencuri informasi seperti
peretasan di nomor kartu kredit atau data sensitif lainnya. 3. Peretasan yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau hacker untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem komputer, jaringan, atau perangkat digital. Jenis kejahatan pertama, penghinaan di sosial media. Risikonya, pelaku dapat menjadi sasaran balas dendam dari netizen. Dampaknya, mencoreng nama baik pelaku dan korban di lingkungan sosial. Pihak yang dirugikan yaitu korban yang mengalami cedera fisik. Selengkapnya dapat dibaca pada webnya. 2. Jenis kejahatan penipuan. Risikonya penyebaran data korban. Dampak yang dirugikan, kehilangan uang dalam jumlah besar. Pihak yang dirugikan korban yang merupakan salah satu anggota DPRD. Selengkapnya dapat dibaca pada webnya. Lalu yang ketiga, jenis kejahatan. Peretasan akun Google Business. Risikonya penyalahgunaan data, kerugian reputasi. Dampaknya biaya pemulihan akun dan peretasan ini dapat membuka celah keamanan sistem lain seperti email dan sosial media instansi. Pihak yang dirugikan adalah Polsek Setiabudi. Selengkapnya dapat dibaca pada webnya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.